Pemirsa, kami sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Dr. Gigi Romi Syofpa Ismail. Selamat siang, Dr. Romi. Selamat siang, Pak Wahyu. Iya, Dr. Romi, bisa diceritakan mungkin proses atau perjalanan Anda untuk menjadi seorang PNS hingga akhirnya dibatalkan begitu oleh Bupati setempat? Terima kasih, Pak Wahyu. Saya berawal dari PTT Kemenkes 2015 di Puskesmas Talunan, yaitu di Kabupaten Solok Selatan, dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian di 2016, bulan Juli saya melahirkan anak kedua, poseksio, saya mengalami paraplegia. Dan kondisi saya menggunakan wheelchair ini tidak menghambat saya bekerja, melakukan aktivitas untuk melakukan pelayanan di Poligigi, yaitu di Puskesmas Tarunan. Dan kemudian di tahun 2018 saya mengikuti tes CPNS dengan jalur umum, tetapi alhamdulillah saya lulus melewati seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang dengan nilai tertinggi. Dan tiba-tiba pemberkasan saya tidak diusulkan ke BKN setelah proses dan tahap-tahap yang sudah saya selesaikan. Ya, apa alasan yang Anda terima terkait pembatalan itu? Persyaratan umum CPNS 2018. Tidak sehat fisik, jasmani, dan rohani. Saya seorang perempuan penyandang disabilitas. Di sini perlu ditekankan, seorang disabilitas itu tidak bisa dikatakan sakit. Setelah proses-proses yang sudah saya lewati dari pemeriksaan kesehatan di RSUD Solok Selatan dan sudah mengeluarkan surat kesehatan jasmani, kemudian dengan ditemukan kelemahan pada tungkai kaki, kemudian minta asesmen ke dokter spesialis kedokteran okupasi, dan saya mendapatkan analisis layak kerja sebagai seorang dokter gigi. Sebenarnya itu tidak masalah. Ya, artinya syarat-syarat semuanya sudah terpenuhi. Apakah Anda sudah mencari tahu, mencari konfirmasi kenapa sampai dibatalkan? Dengan alasan yang sama, tidak memenuhi persyaratan umum, tidak sehat jasmani dan rohani. Ya. Padahal dengan kondisi Anda sekarang, Anda tidak merasa ada gangguan apapun yang menghambat kinerja Anda dalam menjalankan praktek sebagai dokter gigi. PTT saya berakhir di 2017, kemudian rencana mau resign, tetapi karena kekurangan dokter gigi di daerah tersebut, saya diusulkan untuk tetap bekerja di sana dengan status tenaga harian lepas sampai sekarang. Dan pun dari 2016 sampai sekarang saya menggunakan kursi roda untuk bekerja. Dan itu tidak ada masalah menghambat saya dalam melakukan pekerjaan. Ya, sekarang Anda akan menempuh jalur hukum, benar demikian? Ya, apa yang sudah Anda lakukan? Dari awal kita sudah melakukan pendekatan persuasif ke Pemda Solok Selatan. Kita sekarang sudah melakukan ini tahap terakhir mungkin ya Pak, yaitu tahap hukum, itu melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sudah Anda masukkan gugatan itu ke PT UN di sana ya? Karena saya sudah kuasakan ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Padang. Sudah dikuasakan ke LBH, YLBH di Padang begitu ya? Baik, Dr. Romi, tentu kita berharap ada kabar baik dari permasalahan yang sedang Anda alami ini, ya terkait dicoretnya nama Anda yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi PNS. Terima kasih, Dr. Romi, atas waktunya di Metro Siang.